Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Selamat datang kembali di channel ini bersama Pak Wisnu di sini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan juga terus semangat untuk belajar matematika. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang lingkaran ya, yaitu hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, adapun standar kompetensi pada video kali ini yaitu menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menghitung keliling dan luas lingkaran. Kemudian menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama akan kita pelajari tentang keliling lingkaran. Nah, ini sudah kalian pelajari sejak SD ya. Kita ulang kembali pelajarannya di SMP kelas 2 ini. Nah, jadi untuk keliling lingkaran dapat dituliskan rumus keliling lingkaran sebagai berikut. Jadi rumusnya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah K sama dengan Pi kali D. K itu apa? K itu adalah keliling. Kemudian Pi itu bisa jadi 22/7, bisa jadi 3,14. Kalau misalnya nanti diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan 7 ya, misalnya 7, 14, 21, kalian gunakan 22/7. Tapi kalau misalnya nanti jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, misalnya 5, 6. Nah, kalian gunakan Pi-nya menggunakan angka 3,14. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua, keliling sama dengan Pi kali D, atau keliling sama dengan 2 kali Pi kali R, yang mana R-nya itu adalah jari-jari. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini sudah ada lingkaran dengan jari-jari AO panjangnya 20 cm. Yang ditanyakan keliling lingkaran di samping berapa sentimeter. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jarinya, sehingga kita bisa gunakan rumus yang di sebelah kanan menggunakan R atau jari-jari. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu R atau jari-jarinya sama dengan 20 cm. Lalu kita selesaikan menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu keliling sama dengan 2 Pi R atau 2 kali Pi kali R. Kemudian kita tulis kembali sama dengan 2-nya tetap dikali. Nah, sekarang kita lihat Pi-nya di sini. Mohon maaf, jari-jarinya di sini kelipatan 7 atau bukan? Bukan kelipatan 7 ya, 20 bukan kelipatan 7. Oleh karena itu, Pi-nya diubah menjadi 3,14. Kemudian dikali dengan R-nya, jari-jarinya 20 cm, jadi kita kali 20 cm. Nah, kemudian tinggal kita hitung ya, 2 kali 3,14 dikali 20, nanti hasilnya 125,6 cm. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya. Kalau misalnya nanti di soalnya diketahui diameter, kalian bisa menggunakan rumus yang di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang luas lingkaran. Dapat dituliskan rumus luas lingkaran sebagai berikut. Yang pertama, luas lingkaran sama dengan Pi R kuadrat, atau yang kedua, luas lingkaran sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Perbedaannya, kalau yang di sebelah kiri menggunakan jari-jari atau R, kalau yang di sebelah kanan menggunakan diameter. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada lingkaran dengan diameter 21 cm. Luas lingkaran di samping adalah berapa cm kuadrat? Karena di soal ini
yang diketahui adalah diameternya, maka lebih baiknya kita menggunakan rumus yang sebelah kanan, yaitu menggunakan diameter. Apakah boleh menggunakan sebelah kiri? Boleh. Kalian bisa menggunakan rumus yang di sebelah kiri, tapi dengan syarat diameternya harus dibagi 2 terlebih dahulu agar kita mengetahui panjang dari jari-jarinya. Di soal ini sudah diketahui diameternya 21 cm. Jadi kita tulis terlebih dahulu diameter sama dengan 21 cm. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari luas lingkarannya menggunakan rumus ini ya. Tinggal disalin, luas lingkaran sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Kemudian 1/4-nya tetap, pi-nya diganti 22/7. Kenapa diganti 22/7 bukan 3,14? Karena 21 ini merupakan kelipatan dari 7. Karena 21 merupakan kelipatan dari 7, maka lebih baiknya kita gunakan 22/7. Kemudian dikali diameternya. Diameternya kan 21. Jadi 21 kuadrat. Kemudian kita jabarkan lagi, 1/4-nya tetap dikali 22/7-nya juga tetap dikali 21 kali 21. Karena 21 pangkat 2 artinya kan 21 kali 21. Nah, tinggal kita hitung, maka nanti didapatkan hasil 246,5 cm kuadrat. Nah, seperti itulah cara menentukan luas lingkaran. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana caranya menentukan panjang busur dan luas juring. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu lingkaran yang ada di samping kanan ini ya. Nah, jadi di lingkaran ini terdapat beberapa juring. Juring itu yang mana? Juring itu yang kita beri arsir warna ungu. Apakah ada selain warna ungu? Ada. Bisa jadi juring DOC ataupun COB. BOA juga juring ya. Nah, kalian bisa lihat kembali materi tentang unsur-unsur lingkaran. Sudah Bapak share penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, dari gambar ini akan didapatkan rumus perbandingan tentang besar sudutnya, panjang busurnya, dan juga luas juringnya. Perhatikan rumus dengan kotak berwarna biru ini. Di sini tertulis besar sudut AOB. Sudut AOB yang mana? AOB. Ini merupakan sudut AOB. Bapak beri warna. Nah, ini adalah sudut AOB. Sudut AOB itu bisa kita bandingkan dengan besar sudut COD. COD yang ini ya. Apakah bisa Pak dibandingkan dengan BOC? Bisa. Nah, tapi dalam kasus ini sementara kita belajar menggunakan sudut AOB dan juga COD. Seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan sudut AOB tadi. Sudut AOB ini dia berada di juring ya. Juring apa? AOB. Tapi yang pertama kita perhatikan adalah busurnya dulu. Nah, di sini ada busur AB. Ingat, sudut AOB menghadap busur AB sehingga di sini dituliskan panjang busur AB. Lengkungan itu artinya busur ya. Jadi busur AB. Kemudian perhatikan kembali sudut COD. COD yang ini menghadap busur CD sehingga di bawahnya per panjang busur CD. Kemudian tulis lagi sama dengan, perhatikan kembali sudut AOB. Nah, sudut AOB ini dan juga busur AB itu membentuk juring AOB sehingga di sini dituliskan luas juring AOB. Perhatikan lagi yang di bawahnya sudut COD dan juga busur DC itu membentuk juring COD. COD. Bapak beri arsir ya.
Nah, ini merupakan luas juring dari COD, sehingga per luas juring COD. Nah, seperti itulah cara menemukan rumus perbandingan antara sudut pusatnya, kemudian panjang busur, dan juga luas juring. Nah, selain menggunakan perbandingan seperti ini antara dua sudut ataupun busur ataupun juring, kita juga bisa membandingkan dengan keseluruhan lingkaran. Perhatikan rumus yang ada di dalam kotak warna ungu. Besar sudut AOB, yang di atas sama ya. Jadi besar sudut AOB itu bisa kita bandingkan dengan total sudut keseluruhan dalam lingkaran. Jadi total sudut keseluruhan dalam lingkaran itu 360 derajat. Seperti itu. Jadi sudut bisanya dibandingkan dengan sudut. Kemudian sama dengan yang di atasnya juga sama ya, panjang AB. AB itu tadi apa? Busur. Busur berhubungan dengan keliling lingkaran. Nah, oleh karena itu di sini per 2 PR. Ini rumus apa? Ini rumus keliling lingkaran. Nah, gitu. Kemudian sama dengan luas juring AOB, masih sama seperti yang di atas, dibandingkan dengan PR kuadrat. Luas juring AOB. Juring AOB itu adalah sebagian dari luas lingkaran ini, sehingga dibandingkan dengan PR kuadrat. PR kuadrat itu apa? Yaitu luas lingkaran. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti di soalnya diketahui dua sudut, kalian bisa gunakan rumus yang warna biru. Tapi misalnya hanya diketahui satu sudut, kalian bisa gunakan rumus yang berwarna ungu. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan dari kedua rumus di atas, yaitu panjang busur AB, yang ini panjang busur AB itu rumusnya adalah sama dengan besar sudut AOB ini per 360 derajat dikali 2 PR. 2 PR tadi artinya adalah keliling lingkaran. Kemudian untuk mencari luas juring AOB, rumusnya sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat. Jadi ini sama. Gitu. Dikali dengan PR kuadrat. Nah, jadi bedanya hanya di sini ya. Kalau panjang gunakan 2 VR, kalau luas gunakan VR kuadrat. Nah, agar semakin jelas, kita akan ke contoh soal. Nah, jadi di sini sudah ada lingkaran dengan dua sudut pusat yang diketahui. Pertama, kita akan menjawab soal yang bagian A. Perhatikan gambar di atas. Jika panjang busur QR 16 cm, kita lihat QR yang mana? Nah, QR ini ya. Katanya tadi panjangnya 16 cm. Kita beri warna merah. Ini panjangnya 16 cm. Tentukan panjang busur PS. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, perhatikan pertanyaannya. Panjang busur PS. Berartinya kita harus mencari busur PS. Tulis saja langsung busur PS. Nah, seperti itu ya. Busur PS. Busur PS yang mana? Ini ya. Nah, ini PS. Kita bandingkan dengan busur apa? Tentunya dengan busur QR. Karena yang diketahui di soalnya adalah busur QR. Seperti itu. Kemudian lanjut. Busur PS itu dia menghadap sudut POS. Jadi sama dengan sudut POS. Seperti itu. Kemudian busur QR menghadap sudut QOR. Sudut QOR. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. PS-nya kita tidak tahu, busur PS-nya tidak tahu, jadi tetap sama. QR-nya 16 kita tulis. Kemudian sudut POS ini 150 derajat.
QOR 120 derajat. Tinggal kita lakukan kali silang. Jadi PS sama dengan 16 dikali 150 derajat dibagi 120 derajat. Nah, ini kalau misalnya nanti kita hitung hasilnya itu adalah 20. 20 apa? 20 cm. Ini harusnya tadi gunakan cm ya. Ini juga gunakan cm. Nah, jadi jawabannya adalah 20 cm. Oke, kita lanjut lagi yang B. Jika luas juring POQ 48 cm kuadrat, tentukan luas juring POS. Nah, sama seperti yang A tadi, kita fokus ke pertanyaannya, luas juring POS. Jadi kita tulis luas juring POS. Kita bandingkan apa? Tentunya dengan luas juring POQ, karena itu yang diketahui di soal. Jadi tulis luas juring POQ. Nah, kemudian kita bisa kembalikan menggunakan rumus perbandingan sudut tadi. Perhatikan POS. Ini adalah juring ya, juring POS. Dia menggunakan sudut 150 derajat. Maka jelas kita gunakan sudut POS. Gitu. Luas juring POQ yang ini ya, maka dia menggunakan sudut POQ. Nah, bagaimana cara mencari POQ? Jadi ini PR ini dia adalah sudut berpelurus. Nah, jadi PR adalah sudut berpelurus. Artinya POQ-nya berapa? Jadi di sini pasti nanti 60 ya, karena total sudut berpelurus itu 180 derajat. Nah, mungkin Bapak tulis di sini ya, karena ketinggalan. Jadi sudut POQ itu sama dengan 180 derajat dikurang QOR, sudut QOR. Jadi 180 derajat dikurang dengan 120 derajat, hasilnya 60 derajat. Kenapa sih harus dikurang 180 dikurang sudut QOR? Karena ini sudut berpelurus ya. PR ini adalah garis lurus. Nah, gitu. Sehingga di sini bisa kita gunakan POQ. Oke, nah jadi harus dicari terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian luas juringnya kita tidak tahu, masih tetap luas juring POS-nya tetap. Kemudian luas juring POQ-nya kita tahu 48. POS-nya sama ya, seperti ini 150 derajat. Nah, POQ tadi sudah kita cari 60 derajat. Tinggal kita cari kita kali silang ya. Luas juring POS sama dengan 48 dikali 150. Nah, ini jangan lupa cm kuadrat. Ini juga cm kuadrat harusnya ya. Per 60 derajat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dihitung ya, hasilnya adalah 120. Jadi nanti hasilnya 120 cm ya, bukan derajat, cm kuadrat. Nah, itulah jawaban dari soal yang bagian B. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya kurang paham, silakan diulangi lagi video ini. Insya Allah nanti pasti akan paham. Nah, agar kalian bisa memahami secara mendalam materi ini, Bapak di sini nanti akan sediakan beberapa kuis. Tapi sebelum itu kita bahas lagi satu contoh soal, ya. Nah, jadi di sini sudah ada lingkaran dengan sudut pusat AOB sebesar 54 derajat. Perhatikan lingkaran di samping. Jika luas lingkaran 72 cm kuadrat, maka luas juring AOB berapa cm kuadrat? Nah, ini kita bisa gunakan rumus yang ada di bawah di dalam kotak warna oranye ya. Jadi luas juring ini yang kita gunakan. Oke, kita kembali ke soal. Jadi rumusnya seperti ini.
luas juring sama dengan sudutnya apa yang diketahui. Nah ini kan sudut AOB yang diketahui, jadi tulis AOB. Karena hanya ada satu sudut, otomatis kita harus bandingkan dengan sudut, total sudut dalam lingkaran, yaitu 360 derajat. Tinggal dikali. Nah karena kita bahasanya luas juring, otomatis harus dikali luas lingkaran gitu. Luas lingkaran. Ini sudut AOB-nya 54 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkarannya di sini sudah diketahui 72 cm kuadrat. Nah, ini nanti kalau misalnya kita hitung bisa kita sederhanakan dulu ini ya. Ini kalau disederhanakan nanti 3/20. Seperti itu dikali 72 cm kuadrat. Kalian bisa langsung ngalikan dan ini juga hasilnya nanti sama ya, disederhanakan juga boleh. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 10,8 cm kuadrat. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itulah penjelasan dari contoh soal berkaitan dengan hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan juga luas juring. Nah, jadi di sini Bapak sudah memiliki beberapa kuis. Nah, silahkan dilihat kuis ini. Kuis ini berkaitan dengan diameter, atau lebih tepatnya berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Kalian bisa selesaikan. Kalau sudah tahu jawabannya nanti tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, nah ini berkaitan dengan hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Lihat kembali contoh yang sudah Bapak jelaskan. Jika sudah tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian pembahasan kita berkaitan materi lingkaran, yaitu cara menentukan luas juring dan juga panjang busur. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.